Selamat datang berjumpa sua bersilaturahmi dengan kami di kantor urusan agama dalam rangka secara aturan adalah program bimbingan bagi calon pengantin. Bagi siapapun yang hadir di sini dan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan adalah pasangan-pasangan yang sudah dianggap layak dan siap, dan tidak ada hal secara administrasi yang menghalangi, sehingga insya Allah dipastikan di kemudian hari haknya tidak ada halangan, tinggal pelaksanaan. Dan yang kedua adalah ucapan terima kasih. Bagaimanapun juga ini pelaksanaan kegiatan bimbingan ini adalah prakarsa dari Kementerian Agama, dari pemerintah yang memiliki berbagai tujuan. Salah satu di antara tujuannya bahwa Kementerian Agama, pemerintah berharap besar bahwa adanya program bimbingan ini kepada calon pengantin adalah sedikit banyak memberikan bekal pengetahuan, mungkin juga wawasan, baik regulasi, aturan, ataupun tadi sudah dibahas sekilas mungkin tentang hak dan kewajiban atau bagaimana rumah tangga dan lain sebagainya. Padahal pada dasarnya secara pribadi saya beranggapan bahwa semua yang hadir di sini, semua yang akan menikah berhusnudon, berprasangka baik bahwa Teteh dan Akang secara dari segi wawasan sudah siap. Karena kan sudah siap untuk beralih jabatan, memiliki jabatan yang tadinya Teteh sendiri perawan menjadi seorang istri, Akang menjadi seorang suami. Dan mau tidak mau, siap dan tidak siap memang idealnya harus sudah disiapkan sedemikian rupa. Walaupun konteksnya rata-rata di kita, di masyarakat, saya pun mengalami dulu yang disiapkan adalah materi saja, bawaanana, bagaimana mas kawinna, ingin berapa, pakaian yang dibawa sejumlah apa dan lain sebagainya. Pasti kan itu Pak dalam pikiran. Terus yang diundang siapa, terus hari haknya itu mau hiburannya seperti apa, kalau gaya make upnya bernuansa seperti apa. Pastilah rata-rata seperti itu. Jarang sekali dari pribadi calon pengantin berpikir yang lebih mendalam. Artinya mendalam adalah wawasan yang diperlukan, yang sangat diperlukan ketika kita sudah sah nikah. Ketika Teteh jadi istri, Akang jadi suami. Nah, terkadang mengikuti alur saja. Nah, itu jarang diperhatikan. Bahkan termasuk perencanaan ketika sudah menikah seperti apa. Ini saya ngobrol kan, rencananya mau apa, mau di mana, rumah narek di mana, nah rek langsung buat rumah atau ngontrak heula, atau orang Sunda mah rek manggal heula jeung orang tua kan gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol berartinya. Nah rek langsung punya anak momongan, atau rek ditahan heula atau dikabeh heula dan lain sebagainya. Kalau misalkan suami istri, calon suami calon istri kerja dua nana, nah rek terus bekerja terus, atau istri di rumah dan lain sebagainya. Itu hal-hal sepele itu saya beranggapan bahwa semua itu sudah dimusyawarahkan, sudah direncanakan. Kalau belum, ya rencanakan seperti itu. Karena begini, ada kata pepatah begini menyatakan, sebelum kita merencanakan hidup yang mapan, mapankanlah rencana hidup Anda. Saya ulang, sebelum kita merencanakan hidup yang mapan, semua pasti merencanakan hidup mapan. Nah, alangkah lebih baiknya atau lebih baik mapankan dulu rencananya. Sebab ketika nanti perencanaannya dari istri seperti ini, dari suami seperti disatukan, sudah barang tentu nanti ada gesekan atau persinggungan, perbedaan, atau dengan kata lain dalam istilah konflik. Nah setelah itu mapankan, kuatkan dulu rencananya. Kalau planningnya lah kan, planning A, B, C dan lain sebagainya disiapkan, sehingga
ketika bertemu permasalahan, bertemu masalah, atau bertemu godaan, atau bertemu batu sandungan, itu planningnya atau perencanaan sudah siap. Nah itu saya titipkan, kami titipkan. Terkadang hampir semua mayoritas calon pengantin kurang menyadari dan ningali ada pasangan rumah tangga suami istri yang kelihatan rukun, damai, memperlihatkan kasih sayang. Suaminya seperti itu, istrinya pun sama, ekonominya maju, ya maju, bahkan dikaruniai anak-anak yang pintar dan soleh. Pernah melihat itu seperti ini? Pastilah kita pun, kalian pun berpikir ke sana. Kebayang kan? Aduh, menihayang siga kitunya. Sehingga dalam hati merencanakan urang kudu kitu, katingali romantis, memperlihatkan wibawa sebagai seorang suami, perhatian terhadap istri yang siga kitu, karena kelihatan sebetulnya kelihatan nyaman dan tentrem. Secara tidak langsung kita pun, kalian pun pernah sering melihat. Tapi di satu saat, satu waktu, mungkin juga secara tidak kebetulan, tidak sengaja lah, seringkali melihat ada pasangan teu boleh cekcok we, teu boleh guntreng, ke rumah ekonomi seret, ripuh, pasea mineng. Walaupun tidak sengaja memperhatikan, pasti pernah katingali we. Pernah, bisa jadi orang lain, punten bisa jadi orang lain, tetangga kita, kawan kita, ataupun maaf, mungkin saja keluarga kita. Nah, fenomena itu di satu sisi yang kelihatan tentram, di satu sisi yang kelihatan cekcok, itu Teteh dan Akang saya sampaikan, itu dengan serta-merta bakal dialami oleh kalian. Ketika di satu saat, ketika tingkat kerekatan kasih sayangnya tumbuh kuat, kelihatan romantis, bahkan sering diupload di media sosial dan lain sebagainya, dengan senyuman indah dan sebagainya, ditemong-temong lah gitu, kenyamanan. Ataupun di satu saat mungkin tarang kerung, bibir monyong, dilak dan lain sebagainya, ada ada konflik. Itu saya sampaikan, itu ketika kalian sudah sah-sah, sudah dipastikan dua fenomena itu, dua hal itu akan dialami oleh kalian masing-masing. Itulah rumah tangga, bakal dialami keindahan anak, ketenangan anak, akan dirasakan kenyamanan anak, keindahan, keromantisan akan dialami. Pun juga tidak menutup kemungkinan akan sering mengalami cekcok. Harus diingat, menyatukan dua jiwa, dua orang, laki-laki dengan karakter laki-lakinya, perempuan dengan karakter perempuannya, disatukan dalam satu ikatan yang dinamakan dengan akad nikah. Sudah dipastikan banyak perbedaan, ada perbedaan yang disatukan, sudah dipastikan seringkali bakal ketemu pagedrugna, bertemu konfliknya. Nah, siapkan itu, siapkan mental kalian bahwa sekemistri apapun, chemistry-nya secocok apapun. Kalau kalian kenapa memilih istri seperti orang Kebumen jauh-jauh, orang Tangsi jauh-jauh dari Kebumen, gitu kan? Atau kenapa ketemu di sini, Pak? Nyaman karena ini sudah ketemu chemistry-nya, cocok. Itu kan ya, cocok dan lain sebagainya. Itu belum tentu. Ketika sudah nikah mah belum tentu. Nah, siapkan mental itu. Jangan terlalu tinggi ekspektasi terhadap pasangan masing-masing. Namanya ekspektasi itu apa itu? Berharap terlalu tinggi, berharap terlalu sempurna, berharap terlalu lengkap terhadap pasangan. Kenapa? Bisa saja ketika sudah menyatu mah gening kini, ini kan negatifnya, kekurangannya akan kelihatan. Kalau hari ini, kalau saat ini sebelum nikah sudah dipastikan baiknya ya, nu alus-alus na unggul ditemongkeun teh, rapihna, tanggung jawabna, mun ngajemput jam 2, jam setengah 2 ge standby. Misalkan teu dipenta oge ke rumah mau oleh-oleh. Kenapa? Karena belum nikah. Karena tujuannya belum dicapai. Ketika sudah tercapai belum tentu. Istri pun
neng pun kan dangdan dan lain sebagainya. Karena ketika sudah menikah belum tentu seperti itu, rapihnya belum tentu, bagerna kayak belum tentu. Oh, dan niatannya bakal gitu semua, dan itu dirasakan oleh semua, termasuk saya kayak gitu. Perhatian, memperlihatkan kebaikan. Nah, setelah menikah itu belum tentu terlihat apa yang selama ini diperlihatkan, belum tentu seperti itu. Makanya siapkan mental. Bisa saja selama ini hanya tampilan front stage itu. Front stage-nya tampilan di muka seolah-olah kalem, seolah-olah geus ngahiji mah kan banyak kelihatan. Kalau istri Kang, kalau calon istri kalian selama ini bager, terlalu loba ngomong, terlalu loba menta, ditawaran jajan, oh yos teu kedah, geus nikah mah teu ditawaran ke menta. Itu bahkan sudah pastikan siap. Nah, terus meh kawin mah lunggu, aing geus kawin mah kalah ngomong dan lain sebagainya. Itu semua akan terjadi. Itu kan semua terjadi. Teteh pun kan jam 2, jam 1 calon suami ngagugahkeun, yuk teh tahajud yuk. Sigan buktikan itu kalau memang seperti itu geus nikah, wah geus nikah. Jam genep ge untung dihudangkeun itu ge. Oh biar kemana anu sebelum nikah jam 1 ngahudangkeun, jam 2 ngahudangkeun sigan mare. Nah, ketika sudah menikah mah itu akan kelihatan. Dan saya garis bawahi, ketika sudah terjadi kelihatan seperti itu, jangan jadi acuan atau tagihan. Ditagih janji kamal mah sebelum nikah mah kieu nah arena mah jangan, karena kita pun sama, kalian pun sama. Akang pun tong nagih kasih akang. Dengan sebelum nikah mah seperti gitu. Kayak balik. Da teteh kesarua baheula kayak gitu. Nah, jadi kieu. Nah, siapkan itu. Karena selama ini kebohongan-kebohongan yang diperlihatkan. Bohong, betul sok arak we. Kebohongan-kebohongan yang diperlihatkan. Da abdi mah teu patos resep lah gaul yang kitu teh kos da acan teh. Nah, santai sok. Keun we lah. Karena dari awal ada yang protes di bin-bin sebelumnya, protes Pak, enggak, kita mau komitmen dari awal selalu terbuka. Bohong semua, tidak. Kenapa? Saya pengalaman sudah menikah, jadi banyak hal yang tidak disampaikan, banyak hal yang tidak seterbuka apapun. Garis bawah seterbuka apapun, anu geus janji komitmen, janji tong aya nu disembunyikannya, tong disebut sok mun aya nu nanti aya kalau ada hal yang tidak enak sok ke cerita supaya lebih nyaman. Bohong. Karena itu sebelum ketika sesudah, nah itu nanti akan dirasakan. Gening ieu nya anu dipilih kurang teh. Oke, itu kan. Ketika ayam pengeluh dan lain sebagainya, laporan ke orang tua kalian, cokolat kalian, orang tua kalian apaan menang maneh. Apalagi, nah makanya siapkan mental bahwa bisa jadi ekspektasi pasangan kita terlalu sempurna, jangan terlalu tinggi. Siapkan bahwa kalau lebihnya itu sudah bagus, ternyata banyak kekurangan, sudah siapkan. Karena boleh jadi ternyata setelah menikah itu banyak kekurangan pasangan kita. Harus sadar, karena kita pun mungkin banyak pula kekurangan menurut pasangan kita.